Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agung Gumelar. Saya dari Prodi Kimia semester 2, yang mana untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis asam amino. Di antaranya yaitu ada prolin dan juga lisin. Oke, untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Rahmi Fika Ulia, SSI MSI. Oke, baik saja. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Di sini ada definisi prolin. Prolin adalah asam amino dengan rumus kimia C5H9NO2. Untuk prolin ini tidak seperti asam amino umumnya. Prolin memiliki struktur siklik di mana atom nitrogen merupakan bagian dari cincin pirolidina. Struktur unik ini berdampak signifikan pada sifat dan perannya dalam struktur protein. Untuk struktur prolin dicirikan oleh cincin pirolidina beranggota 5 atom karbon merupakan bagian dari cincin ini terikat pada atom hidrogen. Kemudian untuk gugus karboksil dan cincin pirolidina itu sendiri, atom nitrogen dalam cincin tersebut juga terikat pada atom hidrogen. Struktur siklik ini membedakannya dari asam amino lainnya yang memiliki gugus amino primer. Klasifikasi prolin. Untuk prolin ini diklasifikasikan sebagai asam amino alifatik nonpolar. Kenapa? Didasarkan pada sifat rantai sampingnya atau gugus R, yaitu cincin pirolidina. Cincin pirolidina merupakan cincin jenuh beranggota 5 yang membuatnya bersifat nonpolar dan hidrofobik. Asam amino prolin ditemukan di berbagai sumber makanan, termasuk makanan kaya protein seperti daging, unggas, ikan, telur, produk susu, dan banyak lainnya. Ia juga terdapat dalam beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan asam amino prolin cukup banyak ya. Manfaat asam amino prolin. Di antaranya sebagai sintesis kolagen, kemudian fungsi imun, penyerapan nutrisi, perbaikan jaringan, kesehatan sendi, dan banyak lainnya. Jadi, banyak sekali ya manfaat asam amino prolin. Oke, kita berlanjut. Kegunaan prolin. Prolin digunakan dalam berbagai proses biologis, terutama dalam sintesis kolagen dan perbaikan jaringan. Ia juga berperan dalam metabolisme dan fungsi imun. Secara industri, prolin digunakan dalam produksi makanan, suplemen, dan produk perawatan kulit. Untuk sekarang, kita jelaskan tentang lisin. Lisin adalah asam amino esensial, artinya tubuh manusia tidak dapat memproduksi sendiri dan harus diperoleh melalui makanan. Ini memainkan peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk sintesis protein, penyerapan kalsium, dan produksi hormon dan enzim. Untuk struktur lisin, lisin memiliki rumus kimia C6H14N2 dan O2. Strukturnya meliputi atom karbon pusat yang terikat pada gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan rantai samping yang khas, yaitu CH2 4-NH2. Rantai samping ini merupakan rantai alifatik panjang yang berakhir pada gugus amino sehingga menjadi asam amino basa. Untuk klasifikasi berdasarkan gugus alkil, lisin diklasifikasikan sebagai asam amino alifatik. Kelompok R merupakan hidrokarbon rantai lurus, tidak memiliki cincin aromatik atau gugus fungsional lainnya selain gugus amino, menjadikannya asam amino basa. Kemudian, lisin atau lebih tepatnya L-lisin adalah asam amino esensial yang berarti tubuh manusia tidak dapat memproduksinya dan harus diperoleh dari makanan.
Sumber makanan yang kaya lisin meliputi daging merah, unggas, ikan, telur, produk susu, dan beberapa kacang-kacangan dan biji-bijian. Lisin diproduksi secara komersial melalui fermentasi mikroba. Proses ini melibatkan penggunaan bakteri seperti Florinebacterium glutamicum yang telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan lisin dalam jumlah besar. Proses fermentasi ini melibatkan pemberian nutrisi tertentu kepada bakteri dalam kondisi yang terkontrol untuk memaksimalkan produksi lisin. Lisin memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. Ia merupakan komponen penting dalam sintesis protein yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Lisin juga terlibat dalam pembentukan kolagen, sebuah protein struktural yang penting untuk kesehatan kulit, tulang, dan tulang rawan. Selain itu, lisin berperan dalam penyerapan kalsium dan membantu dalam produksi karnitin yang penting untuk metabolisme energi. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya atau kritik, saran, dan masukan, boleh ditulis di kolom komentar. See you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.